Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar Maulana. NIM saya 2001-2088 dan pada kesempatan ini saya akan menjawab kuis yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya melalui untuk mata kuliah Kewirausahaan Islami. Nah, pertanyaan pertama ini adalah jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Nah, jawaban nomor 1 ini perlu disampaikan bahwa untuk jual beli ini lebih ke arah seperangkat aturan banyak yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam hal jual beli, yaitu meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli. Nah, ada juga hukum jual beli, apa tuh barang yang diperjualbelikan dan akad dalam jual beli. Nah, prinsip dasarnya itu dalam jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Nah, sementara orientasinya berdasarkan asas tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, kemudian pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual pun berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan. Nah, untuk nomor 2, jelaskan mengenai hukum jual beli. Hukum jual beli ya di dalam berdasarkan Abdul Ar-Rahman dalam karyanya bahwa hukum jual beli ini bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah, wajib, haram, dan mandu atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, tergantung pada latar belakangnya. Nah, seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah, sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial, tindakan dapat dikelompokkan pada 2 hal. Pertama, tindakan biasa, dan kedua, tindakan sosial. Nah, tindakan biasa, sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niat melibatkan orang lain. Seperti itu, misalnya seorang mahasiswa pulang kuliah menendang botol aqua hanya sekedar iseng. Lain halnya jika menendangnya ada niat agar diperhatikan orang lain. Nah, tindakan ini dapat dikatakan sosial. Nah, jika berdasarkan argumen Abdul Ar-Rahman tentang jual beli, itu jika penjual dan pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang harus menjual dan membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Kemudian beliau pun membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunnah. Jual beli juga bisa dijadikan makruh jika yang diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikannya haram. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Dan untuk nomor 3, jelaskan rukun jual beli. Ya, di dalam karyanya Abu Ar-Rahman ini mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 6, yaitu sigot, akid, maqud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu dasarnya 2. Misalnya sigot, di dalam sigot ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Ya, demikian juga dengan akid atau orang yang berakad. Di dalam dirinya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga maqud alaih, barang yang diperjualbelikan. Di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Ya, jadi Abdul Rahman pun mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa. Ya, sigat dipahami oleh Abdul Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Kemudian jelaskan mengenai terjadinya perbedaan pendapat mengenai syahnya siapa yang boleh sebagai pembeli ataupun penjual. Nah, telah disepakati oleh para ulama untuk hal jual beli ini dilakukan oleh mukallaf yang tidak dipaksakan hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Pada hal ini, ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Nah, kemudian pendapat ini juga tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan juga Imam Ahmad yang menyatakan sah gitu kan jika anak tersebut sudah pintar.
Tambahnya anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya, dinyatakan sah gitu kan. Argumen tersebut juga dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad, yaitu terlepas pada izin orang tua dan wali, bukan pada anak. Artinya semua orang yang dilakukan, semua jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua dan walinya. Nah, lahirnya perdebatan status penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa orang yang akad barang yang diakadkan. Nah, ketika rukun tersebut harus dilakukan dengan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Seperti itu. Dalam 3 rukun ini, setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Perbedaan yang sangat menonjol pada sigot waktu akad, gitu kan. Imam Hanafi misalnya, akad itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan. Artinya ketika seseorang memberikan barang dan pembeli memberikan uang, itu sudah dianggap akad. Nah, hal ini sangat berbeda dengan Imam Syafi'i yang memahaminya, bahwa akad itu harus dengan kata yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak atau dengan kwitansi. Namun bagi orang gagu atau tunawicara bisa dengan isyarat yang sudah dimaklum. Kemudian untuk yang nomor 5, jelaskan barang apa yang diperbolehkan diperjualbelikan. Nah, di dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, lalu bagaimana dengan benda-benda yang mutanajis? Nah, tentu barang yang mutanajis ini boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud contohnya adalah kopi dari luwak, gitu kan, kopi yang dimakan dari luwak. Kopi yang dimakan dari luwak ini kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tapi bentuknya masih berupa biji kopi. Nah, hal ini boleh diperjualbelikan, namun harus disucikan terlebih dahulu. Seperti itu adalah contohnya. Kemudian tidak sah juga untuk barang-barang yang diperjualbelikan ini kalau misalnya masih bentuknya masih kotor atau masih ada najisnya, ya. Kemudian harus terlihat juga, gitu kan, hal yang diperjualbelikan ini harus bentuknya terlihat. Seperti itu. Itu beberapa dari jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih.